Puji Tuhan, saudara yang kekasih, kita akan sama-sama mulaikan ibadah kita pada saat pagi ini, baik yang di rumah, yang sedang menyaksikan ibadah pada pagi ini, kita akan sama-sama masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita akan melihat bahwa Allah sedang menyatakan kuasa-Nya. Kalau kita dulu pernah mendengar tentang Yesus yang luar biasa, Dia mengadakan begitu banyak mujizat, Dia melakukan hal-hal yang luar biasa, Dia bisa meredakan badai, Dia bisa membuat mujizat 5 ketur roti dan 2 ekor ikan menjadi hal yang luar biasa. GPDI Sejahtera pernah mengalami mujizat yang luar biasa. Hadirat Allah boleh turun, ada pemulihan, ada kedahsyatan. Saya yakin dan saya percaya pada pagi ini juga Allah akan menyatakan kuasa-Nya kepada kita lagi. Biarlah menjadi doa saya dan saudara pada pagi ini. Kita minta kepada Tuhan, nyatakanlah lagi Tuhan, seperti dahulu perbuatan-Mu yang ajaib. Amin. Haleluya.
Terima kasih Tuhan. Nyatakanlah kuasa-Mu pada pagi ini di antara kami. Nyatakan kembali mujizat kemuliaan Allah, kedahsyatan Allah. Kami mau memuliakan Engkau. Kami mau mengagungkan Engkau. Berkati ibadah pada pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah pada pagi ini. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, saudara yang kekasih. Kita menjadi orang-orang pilihan Allah. Mari kita akan sama-sama pujikan. Kita dipilih dari segala bangsa. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita mau bangkit berdiri. Kita mau memujikan. Mari kita semua umat pilihan Allah. Amin. Haleluya. Mari kita mau bersuka cita. Kita menyatakan kemuliaan Tuhan. Semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya, ku menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya, ku berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilan.
setiap lutut berteduh, segala lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, dialah kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitkan gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Amin, haleluya. Kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitkan gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa katakan api kemuliaannya. Kita mau bakar semua jemaat. Amin, haleluya. Oh, puji Tuhan. Kami semua bangkitkan gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja, segala raja, segala raja. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, saudara yang kekasih, kita akan dengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan untuk saya dan saudara. Dan firman akan menguatkan kehidupan saya menjadi jawaban. Allah akan menyatakan kuasanya kembali saat ini. Puji nama Tuhan, haleluya. Katakanlah lagi seperti dahulu.
di antara kami. Ini doaku, nyatakanlah sekarang. Ini doaku, ini doaku, nyatakanlah sekarang. Ini doaku, ini doaku, nyatakanlah sekarang. Kami bersyukur untuk pagi ini Tuhan. Kami mau melihat Engkau menyatakan kuasa-Mu kembali. Tuhan, kami rindu urapan yang baru. Kami rindu ada mujizat, ada pemulihan, ada kebebasan, ada kemerdekaan, ada kesembuhan. Itu akan Kau nyatakan kembali pada pagi ini kepada jemaat-Mu yang ada. Siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kami akan terima kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Saya akan bersama-sama pagi ini makan makanan firman Tuhan yang bisa menguatkan jiwa kita. Oleh karena itu, saya akan bersama-sama dengan saudara pagi hari ini memberikan judul yaitu mendapatkan kemenangan dari Tuhan. Berbicara kemenangan pasti ada hubungannya dengan peperangan. Kalau tidak kalah, pasti kita menang. Peperangan itu juga bisa dikatakan pasti ada tekanan. Untuk mendapatkan kemenangan pasti juga ada tekanan. Ya, saudara bisa perhatikan ya, tekanan itu bisa datang dari keluarga yang tidak harmonis. Siapa bapak ibu di sini yang mengalami tekanan sampai terjadi tidak ada keharmonisan, atau dari sakit hati ya, atau juga dari sakit penyakit yang berkepanjangan. Setelah selesai yang satu, datang lagi sakit yang lain. Nah, itu merupakan satu peperangan yang harus atau tekanan yang harus kita lewati. Atau juga saudara mungkin mengalami pinjaman, mengalami mungkin saudara berhutang, tapi kemudian untuk membayar itu mendapatkan kesulitan, sehingga saudara mendapat tekanan dari pinjaman yang saudara pinjam itu. Atau juga saudara mengalami kekecewaan atau kekalahan. Kecewa karena tidak menepati janji, kecewa karena tidak setia, atau kekalahan karena saudara banyak di antara orang-orang yang percaya itu, saudara-saudara, dia beralih kepada keyakinan yang lain atau beralih kepada kepercayaan yang lain. Banyak hal, saudara, tentang untuk mendapatkan kemenangan itu ada saudara yang harus kita lewati. Dalam 1 Raja-Raja pasal 18, saudara, ayat 1 sampai 38, di sana ada cerita saudara yang menerangkan tentang perjuangan dari seorang nabi yang luar biasa, ya, saudara, yang mendapat kemenangan, ya. Saudara, sebelum itu di dalam 1 Raja-Raja pasal 16 ayat yang ke-29, di situ diceritakan tentang Raja Ahab, ya. Raja Ahab adalah seorang yang memerintah atas Israel itu selama
20 tahun di Samaria. Perbuatannya itu selalu menyakitkan hati ya di mata Tuhan, dan dia berbuat perbuatannya yang jahat, lebih dari raja-raja yang sebelumnya. Raja-raja yang sebelumnya itu ada juga yang jahat, tapi ini Raja Ahab itu lebih lagi ya saudara. Dia mengambil seorang istri yang bernama Isabel. Isabel ini bukan anak Tuhan saudara. Dia tidak pernah mendukung hal yang rohani. Nah kemudian dia juga menyembah kepada dewa Baal. Dia juga membuat patung Asyera ya, Asyera. Saudara, dalam ayat 33 di dalam 1 Raja-Raja pasal 16 itu, di sana dituliskan Tuhan itu sakit hati atas perbuatan Raja Ahab. Nah, saudara-saudara, di dalam pasal 18 ini juga tertera bahwa sudah 3 tahun tidak ada hujan dan terjadi kelaparan. Selama ini Raja Ahab tidak sejalan dengan Nabi Elia, karena saudara, Raja Ahab itu keluar dari jalur kebenaran. Untuk mendapatkan kemenangan, saudara, Nabi Elia harus melewati. Yang pertama yaitu, saudara, Raja Ahab, saudara, harus bertemu dengan Nabi Elia. Nah, Nabi Elia ini, saudara, Tuhan katakan kepada dia dalam pasal 18 ayat 1, kamu harus memperlihatkan dirimu kepada Ahab. Karena saudara, di waktu-waktu yang seperti itu kekeringan luar biasa. Jadi dia harus memperlihatkan dirinya kepada Raja Ahab. Mari kita akan membacanya saudara di dalam Yakobus pasal 2 ayat 18 sampai 20. Saudara akan menemukan ayat yang berbunyi demikian. Yakobus pasal 2 ayat 18 sampai 20. Demikian. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah iman itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu iman itu dari perbuatanku. Ayat 19, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik, tetapi setan-setan juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Puji Tuhan. Selanjutnya ayat 20. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengaku sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Nah, saudara, kita akan lihat ada 4 yang harus dikejar oleh Elia untuk mendapat kemenangan ini. Ya. Yang pertama, iman Elia itu memungkinkan ia bertemu dengan Ahab. Jadi dia berusaha untuk bertemu dengan Ahab. Dalam pasal 18 ayat 17 sampai 18, di situ segera sesudah Ahab melihat Elia, dia berkata, engkaukah itu yang mencelakakan Israel? Saudara, Ahab berkata begitu. Tapi kemudian Elia menjawab, bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau dan kaum keluargamu, sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan, dan kamu atau engkau telah mengikuti para Baal. Dengan tidak adanya hujan, dengan adanya kelaparan, mereka itu meninggalkan, saudara, perintah-perintah Tuhan. Bahkan mereka berselingkuh, menyembah kepada Baal. Puji Tuhan, saudara. Selanjutnya bagian yang kedua. Tadi yang pertama, yang kedua, iman memampukan
menantang kekuatan si jahat. Jadi untuk mendapat kemenangan itu harus ada langkah berikutnya, ya. Saudara, bukan saja dia bertemu dengan Ahab, tetapi dia juga saudara harus menantang kekuatan si jahat, karena mereka semua sudah menyembah kepada dewa Baal. Dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 20, Ahab itu menyuruh untuk seluruh Israel dan nabi-nabi ke Gunung Karmel, ya saudara. Dan apa yang diperbuat di sana? Jadi mereka pagi-pagi benar mereka bangsa Israel, nabi-nabi Baal yang sebanyak 450 itu dan nabi Asyera itu pergi ke Gunung Karmel. Dan apa yang terjadi, saudara? Yang bagian ketiga, iman memampukan dia menantang seluruh Israel dengan berani, saudara. Dengan berani, saudara-saudara, dia berkata, kumpulkan semua ke Gunung Karmel, ya. Orang-orang Israel, nabi-nabi Baal yang 450 tadi yang saya sudah katakan, dan nabi Asyera. Saudara-saudara, ini yang disebut iman dengan perbuatan. Jadi Elia bukan saja berdiam diri, tapi dia mengatakan, ayo kumpulin semua. Ini yang disebut perbuatan. Dan berikutnya, saudara, iman memampukan untuk menguji Tuhan. Ya, saudara. Kalau kita lihat Nabi Elia itu, saudara-saudara, kalau kita lihat dia sudah mengumpulkan semua, tapi dia berkata, mana? Kalau ada 2 ekor lembu, kumpulkan. Nah, yang satu saya serahkan kepada mereka yang menyembah Nabi Baal. Dan silakan, saudara-saudara, menaruh binatang itu atau diolah, dipotong-potong, diolah, ditaruh di atas batu, kemudian silakan, ya. Nabi Elia berkata, mendekat seluruh rakyat dan berkata, berapa lama lagi kamu timpang? Kalau kamu memang mempunyai Allah, ya. Kalau kamu memang mempunyai Allah, ikutilah dia. Tapi rakyat itu tidak ada yang bisa menjawab. Nabi Elia berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan cabang hatimu? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Tapi kalau dia, Nabi Baal itu Allahmu, ikutilah dia. Tidak ada, saudara, yang bisa menjawab. Mereka berdiam diri. Semua berdiam diri. Lalu mereka lakukan itu, saudara. Tapi tidak boleh ada api. Jadi mereka harus minta api dari Tuhan. Bakarlah persembahan ini. Dari pagi, siang, sampai petang hari. Tidak ada api turun dari langit. Bahkan, saudara, mereka sampai menoreh-noreh tubuhnya. Saudara, mereka sampai berteriak-teriak. Lalu di dalam Alkitab dikatakan, Nabi Elia mengatakan, oh mungkin Tuhanmu itu masih jalan-jalan. Ya, saudara bisa baca itu di dalam ayat yang ke-27. Pada waktu tengah hari Elia mulai mengejek. Mereka berkata, panggillah lebih keras. Bukankah dia Allah? Mungkin dia masih merenung. Mungkin dia ada urusannya. Mungkin dia bepergian. Barangkali tidur. Bukan terjaga. Dan lain sebagainya. Wow, saudara. Sampai seperti itu. Mereka meyakini kepercayaan mereka kepada Nabi Baal. Sampai seperti itu mereka menoreh-noreh. Saudara, dengan tidak ada hasil. Lalu Tuhan
berkata kepada Elia, berhentilah. Saudara, lalu Elia berkata, sekarang giliran saya seorang diri bersama dengan Tuhan. Dikumpulkannya batu-batu itu ada 12, saudara. Dia kumpulkan 12 batu, kemudian dia menggali parit di sekelilingnya, lalu dia siram parit itu sampai penuh. Dia taruh lembu itu di atas batu-batu itu dan kayu yang bertumpuk. Kemudian disiramnya itu dengan air. Saudara, secara manusia, saudara, Nabi Elia tidak mungkin untuk datangnya api. Tapi puji Tuhan, saudara, kalau saudara membaca di dalam kitab Raja-Raja pasal 18 ini, mereka melihat, menonton perilaku dari Elia. Tapi dengan saudara-saudara, dengan berani Elia mulai berdoa kepada Tuhan. Nah, saudara, sebelum itu kita melihat, ya, saudara, Nabi Elia, saudara, seorang diri, tidak ada teman. Tapi dia seorang diri, dia berseru kepada Tuhan. Saudara bisa baca itu di dalam 1 Raja-Raja pasal 18, ya saudara. Kalau saudara lihat itu 1 Raja-Raja pasal 18, ayat 23, ini adalah bagaimana orang-orang itu berseru-seru kepada Tuhan. Tapi dalam ayat 31, kemudian Elia mengambil 12 batu yang tadi saya katakan dan dia mulai berdoa. Sebelum itu saya ingin katakan kepada saudara di bagian B, yang A tadi, saudara, ia mempunyai iman dan perbuatan. Ya. Iman dan perbuatan. Jadi harus bertemu dengan Ahab, dia lakukan. Kemudian dia juga, saudara-saudara, imannya menantang kekuatan si jahat. Ayo, ya. Dia juga, saudara-saudara, memampukan untuk melawan kekuatan si jahat. Imannya juga memampukan dia untuk menguji kekuasaan Tuhan. Saudara-saudara, ini yang harus kita lakukan. Kalau kita mempunyai iman, saudara, jangan berdiam diri, tapi juga ada perbuatan. Apa yang saudara sekarang sedang doakan, ya? Saudara, mungkin di tengah-tengah kesulitan yang seperti ini, seperti orang-orang Samaria mengalami kekeringan, kelaparan, mereka hanya mengandalkan kepada nabi-nabi Baal. Nah, saudara, kita sekarang apa? Mari kita, saudara-saudara, mari kita lakukan apa yang saudara bisa buat, ya, untuk meraih kemenangan. Tidak berdiam diri, bergantung tangan. Kemudian, saudara, setelah itu Nabi Elia mengejek, masih kamu berpegang kepada nabi-nabi Baal. Hari-hari ini, saudara, juga kita melihat ada banyak, saudara, keagamaan atau agama keyakinan yang palsu, ya saudara. Misalnya, saudara, modernisasi, keyakinan yang dimodernkan, ya, bisa begini, bisa begitu, ya. Saudara, atau evergrace, ya, saudara, yang sekali selamat tetap selamat. Biarpun kita sudah berbuat dosa, kita kan sudah selamat, jadi enggak apa-apa, ya. Kan kita sudah diselamatkan, kita sudah percaya Yesus. Jadi enggak apa-apa kalau kita berbuat dosa. Nah, saudara, itu yang disebut evergrace, ya, saudara. Juga kapan itu saya berbincang dengan anak saya yang mengatakan, wah, sekarang ada keyakinan dari mana, Tiongkok atau bagaimana, kalau Roh Kudus itu adalah seorang perempuan. Nah,
Saudara, kita lihat sekarang bagian C, untuk mendapat kemenangan Elia membangun mezbah. Tadi saya sudah katakan ya, saudara, dia membangun mezbah. Dia menumpuk batu 12. Dan kemudian ya, dia berusaha untuk menumpuk batu 12 tadi. Ya, saudara. Saya ulangi sekali lagi bahwa untuk memperbaiki, sekarang giliran dari Elia, dengan iman dia lakukan perbuatan ini, yaitu dia menumpuk 12 batu. Ada 4 hal yang saya ingin beritahu kepada saudara. Ini adalah tentang kehidupan. Ya, kehidupan kita, kalau kita mau merasakan kuasa Allah turun, Roh Kudus itu turun atas mereka, saudara. Kuasa Allah membakar mereka, memberi semangat. Oleh karena itu, saudara, dalam yang pertama saya katakan, itu artinya adalah kehidupan dari batu-batu itu adalah kehidupan pribadi yang benar di mata Tuhan. Di dalam kitab Mika, di situ dituliskan pasal 6 ayat yang ke-8, hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil dan mencintai kesetiaan dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Jadi saudara, ini kehidupan yang harus kita lakukan. Kehidupan pribadi. Mika 6 ayat 8. Hai manusia, telah kuberitahukan kepadamu apa yang baik dan apa yang dituntut Tuhan. Yaitu apa, saudara? Selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Itu adalah kehidupan pribadi yang benar di mata Tuhan. Saudara, yang kedua, ketaatan dalam keluarga. Efesus 6 ayat yang keempat. Di situ dikatakan bahwa hai anak-anak, ya. Saudara, di Efesus 6 ayat yang keempat, saya rindu membacakannya kepada saudara. Di situ dikatakan, Efesus 6 ayat yang keempat, ayat 1, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting. Anak-anak muda dengar, hormatilah orang tuamu, ayah ibumu. Lalu dikatakan ini adalah suatu perintah penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia, panjang umur di bumi ini. Dan bapak-bapak keluarga, janganlah bangkitkan amarah kepada anak-anakmu, tetapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu, dan di mana di dunia ini dengan takut dan gentar, dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Inilah saudara-saudara yang dituliskan untuk kita mencapai keluarga yang beribadah atau taat kepada Tuhan. Yang ketiga, kesetiaan dalam beribadah. Saudara-saudara, ini saya sering kali dengar ya. Ibrani 10 ayat 25, kesetiaan dalam, jangan meninggalkan ibadah ya. Seperti dibiasakan orang. Ada orang yang berkata, enggak beribadah juga. Oh, ya ini kebetulan ya saudara-saudara, ada di rumah ya, yang tidak bisa beribadah di gereja, ada di rumah, lalu
beribadah di rumah, tapi saudara melakukan firman, ya. Dan kemudian ada juga yang beribadah seperti saudara-saudara yang sekarang ini di gereja, ya. Jadi beribadah itu penting sekali, saudara, ya. Jangan meninggalkan perhimpunan bersama. Atau saudara mungkin kemana-kemana, saya tidak tahu. Yang penting hari Minggu adalah hari beribadah kepada Tuhan. Dan yang terakhir, menjadi saksi yang setia. Kisah 1 ayat 8 dikatakan, kamu akan beroleh kuasa kelak kalau Roh Kudus turun atasmu dan menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jadi saksi, saudara. Mungkin mulut saudara tidak bisa jadi saksi, tapi kehidupan saudara itu dinilai. Kadang-kadang tidak ada bedanya anak Tuhan dengan orang dunia yang tidak mengenal Tuhan. Jadilah saksi lewat perbuatan. Dan akhirnya saudara, pada akhir dari firman Tuhan pada pagi hari ini, Elia berdoa, turunlah api membakar seluruh persembahan itu. Turun api. Dan akhirnya Elia mendapat kemenangan. Saudara, adakah sorak-sorai? Harus ada sorak-sorai. Roh Kudus akan memakai saudara. Kalau saudara berdoa dengan sungguh-sungguh, hidup sesuai dengan Tuhan, turunlah api dari surga. Ini tanda Elia mendapat kemenangan. Akhir dari firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita pulang dengan kemenangan yang dari Tuhan. Persembahkanlah persembahan hidup saudara kepada Tuhan. Lihat nanti Roh Kudus membakar saudara. Saudara akan menjadi orang-orang yang menang atas sakit penyakit, atas kekecewaan, atas peperangan, atas tekanan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Firman Tuhan sudah dipaparkan. Dan saya percaya bahwa saudara sekalian yang hadir pada pagi hari ini sudah memperoleh sesuatu yang tidak bisa diberi oleh dunia ini, yaitu firman Allah. Untuk menutup ibadah firman yang saudara dengar ini, mari saya mengajak saudara menyanyikan sebuah lagu. Adil dan benar, benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu.
sembah kami. Kasih Tuhan. Haleluya. Bapa, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Sesudah kami mendengarkan firman-Mu, kami bukan apa-apa. Kami tidak mempunyai apa-apa. Yang kami punya adalah Engkau, Tuhan. Engkau adalah satu-satunya Allah, Sang Pencipta langit dan bumi. Kami tidak mau menyembah Allah lain. Kami hanya mau menyembah Engkau, Tuhan. Yesus Tuhan yang menciptakan dunia ini. Terima kasih Tuhan buat firman. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau sanggup melakukan di luar apa yang kami mampu. Engkau dapat melakukan lebih sehingga dunia tahu apa yang sudah Engkau lakukan. Ini yang kami butuhkan daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami yakin seluruh jemaat yang pagi hari ini mendengar apa yang sudah dipaparkan lewat firman-Mu, mereka akan menerima kekuatan yang baru. Dan tidak ada Allah lain yang kami sembah. Hanyalah Tuhan kami, Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas, katakan dengan iman, daerahku. Melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas, glory haleluya, daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan memberkati dan mendengar doaku. Di penghujung ibadah ini Tuhan, secara khusus kami mau berdoa bagi seluruh bangsa kami, negara kami Indonesia. Tuhan, kiranya Engkau akan memberkati bangsa dan negara kami. Kami tahu Engkau telah memberkati alamnya, Engkau telah memberkati penduduknya. Secara khusus kami memberkati dan berdoa bagi struktur pemerintahan negara kami.
Tuhan yang menentukan dan memilih pemimpin-pemimpin kami. Kami berdoa Engkau memberkati dari pemerintahan pusat sampai pemerintahan daerah. Bahkan RT RW Tuhan Engkau memberkati dan melindungi Tuhan. Engkau yang mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Engkau yang memperlengkapi yang ada ini Tuhan Yesus. Dengan kelengkapan yang lebih baik lagi. Terima kasih. Kami mengucap syukur atas segala kemurahan-Mu. Engkau yang melindungi negara dan bangsa kami. Secara khusus Tuhan kami berdoa buat situasi COVID-19. Baik di negara kami maupun di seluruh dunia. Engkau yang memiliki kuasa untuk memerintahkan dan untuk menghentikan. Tuhan, tidak ada yang dapat menjedah Engkau karena kekuasaan ada di tangan Tuhan. Tetapi dengan kerendahan hati Tuhan, kami mohon kiranya Engkau melalukan segala macam bentuk sakit penyakit. Salah satunya adalah COVID-19 ini Tuhan. Engkau yang menyehatkan kehidupan kami, seluruh umat manusia, sehingga kami dapat melihat Engkau dan terus berharap kepada Engkau. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Tuhan, ampunilah. Sehingga benar-benar belas kasih Tuhan boleh tercurah atas kehidupan kami. Dan kami mengucap syukur. Terima kasih. Mari kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di desa. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah kesehatanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk rumahmu dan pada waktu keluar rumahmu. Berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus yang memberi damai sejahtera, nasihat rohani, karunia Ilahi, mujizat surgawi terlimpahkan atas kita sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.